Halo, salam jumpa kembali di channel saya di channel Otak Kosong dan Mengosongkan Otak. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kali ini ada yang nyantol dan bisa dipergunakan oleh rekan-rekan pada para semua rekan modal dan juga teman-teman atau rekan-rekan guru semuanya. Baik, uh, kita langsung aja. Jadi ke materi yaitu interaktif video H5P pada Moodle 3.9. Kenapa saya spesifikasikan khusus 3.9? Karena ada sedikit perubahan di antara 37, 38 dan 39. Kebetulan yang agak ekstrim itu kalau teman-teman berubah dari 37 ke 39. Bukan ekstrim sih, sedikit perubahan. Kalau ekstrim yang tidak mau mencoba lagi. Oke, kita mulai aja. Di Moodle 3.7 itu untuk masuk ke materi, kita setidaknya teman-teman yang menggunakan 3.7 ke bawah mungkin mudah-mudahan sudah ada yang pernah menggunakan interaktif videonya H5P ya, dari h5p.org. Itu akan terasa sekali perubahannya di 3.9. Ada transisi di 3.8 sebenarnya. Kebetulan saya berubah dari, artinya melakukan upgrade dari 3.7 ke 3.9. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah di sisi admin, yaitu melakukan install konten type interaktif videonya, dan juga di sisi guru. Ya, guru sudah pasti. Di sini adalah ini hanya sekedar tools. Jadi semuanya adalah berawal dari bagaimana Bapak Ibu gurunya mempersiapkan waktunya untuk mempersiapkan materi yang akan diberikan di sisi interaktif video. Ya, setelah itu seperti menyusun jenis pertanyaan, menentukan waktunya, dan menentukan seperti apa pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang akan diberikan pada video yang ditonton oleh siswa. Kenapa ini diperlukan? Karena kecenderungan seperti mungkin sudah ada di video-video sebelumnya yang diberikan oleh mungkin Bapak Kumapurwate. Di sana di mana selama ini guru-guru memberikan video atau mungkin kita memberikan video kepada anak tanpa ada interaksi sama sekali terhadap video tersebut, sehingga anak cenderung hanya menonton saja video tersebut. Ada apakah benar atau tidak menonton, ya kita tidak punya kapasitas untuk atau teknologi untuk memonitor tersebut. Makanya kita gunakan di sini adalah interaktif video, sehingga siswa-siswa yang belajar lewat Moodle itu mendapatkan istilahnya, atau dari sisi guru mendapatkan feedback dari video yang ditonton. Oke, kita mulai aja. Nah, sebelum saya masuk ke 3.9, saya coba gambarkan dulu seperti apa sih di 3.7 penambahan video interaktifnya. Oke. Di 3.7 ke bawah, apabila ada rekan-rekan yang sering, oh ini ada masih siswa belajar jam segini, jam 12 masih ada belajar. Yang kita lakukan itu biasanya adalah dengan mengklik istilahnya activity-nya langsung. Jadi sebenarnya lebih simpel, cuman entah kenapa di sisi berikutnya ini dirubah oleh Moodle sendiri, ya. Moodle, dan dari sisi H5P mungkin ada faktor bisnis dan sebagainya. Oke, saya coba nonton yang kosong. Biasanya kita langsung di sini. Jadi ini ada interaktif konten, ya. Interaktif konten. Di sini biasanya langsung muncul videonya atau H5P-nya. Jadi kita lihat sebagai berikut. Nah, ini editornya ini langsung merujuk pada apa yang mau digunakan, ya. Yang sudah terinstall yang ini interaktif video yang sering kita gunakan. Interaktif video langsung muncul di sini. Ini. Nah, langsung kita atur nanti gimana cara penggunaannya nanti sekalian. Di 3.9 itu ada yang baru namanya konten bank atau bank konten atau bank isi dari materi, ya, konten-konten dari luar, ya.
Tapi kalau selanjutnya isi materi dari luar, kita harus punya namanya bank konten. Itu kita temukan di sini. Kita lihat dulu. Oke. Kita temukannya di, coba contoh kasus. Oke, saya masuk course-nya TIK. Ya, di sini kita temukan namanya bank konten, ya, istilah konten bank, di mana prosesnya adalah menyiapkan materinya dulu digunakan untuk di course-nya. Jadi kontennya kita siapkan dulu, sama seperti bank soal ya. Jadi bank soal-soal tersebut dipersiapkan dulu dalam bentuk bank soal. Kalau di sini adalah bank kontennya. Jadi konten-konten apa yang kita gunakan, kita buat dulu daftar-daftarnya. Nah, dan itu kita bisa gunakan di beberapa course atau beberapa activity. Jadi H5P interaktif video itu tidak hanya digunakan untuk satu activity saja, tapi bisa digunakan lebih untuk activity. Bahkan di page pun kita bisa tambahkan, atau di tempat lain, di course yang lain kita bisa gunakan. Untuk di 3.7 itu nggak bisa. Ketika kita buat activity ya digunakan di sana saja. Jadi kalau kita buat activity atau aktivitas di sini, di course ini yang kita gunakan. Jadi untuk tempat lain, padahal diperlukan kontennya itu, kita nggak bisa gunakan. Nah, mungkin itu alasan dari H5P sendiri untuk dan Moodle sendiri integrasinya seperti apa di Moodle. Oke, yang pertama kali perlu dilakukan oleh seorang admin itulah menginstal content type-nya. Content type itu di mana? Content type itu di sisi yang saya sebutkan itu adalah seperti ini. Biar ada perbedaan sedikit. Ketika kita akan menambahkan H5P di sini, misalnya kita namakan H5P di konten di sini. Nah, ini sudah ada. Di Moodle 3.9 H5P ini sudah terintegrasi, berarti bukan plugin yang terpisah. Jadi dia langsung ada di paketan 3.9. Tapi sayangnya di sini dia tidak otomatis keluar langsung karena dia berdasarkan package yang H5P-nya ini tidak sediakan otomatis langsung seperti ini. Ya, kita nilai video dan sebagainya. Jadi itu berdasarkan konten bank yang ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi konten banknya dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke sisi admin, yang perlu kita lakukan adalah menginstal konten type-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita download dulu konten type-nya di sisi h5p.org ya. h5p.org kita cari. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah melakukan instalasi konten type dan yang kedua itu adalah LTI-nya. Melakukan koneksi apabila rekan-rekan memiliki terdaftar di LTI-nya h5p.org. Jadi kita bisa mendapatkan update, tapi itu berbayar ya. Kita gunakan. Kebetulan saya ini adalah pengagum gratisan. Jadi masih sifatnya adalah pengguna gratisan. Jadi kita pakai yang, kita cari dulu paketnya. CL content type. Oke. Di sini ada banyak, ada course presentation, semuanya interaktif, Tapi yang umum atau mungkin yang sering saya gunakan itu adalah karena sisanya berbayar. Jadi yang kemarin kita sering gunakan interaktif video. Begitu saya mengambilnya interaktif video. Nah, admin silakan download, di sini ada reuse, tombol reuse ya, reuse this content. Jadi konten ini akan kita gunakan, kita akan download. Nah, download H5P file ya. Hasilnya adalah ini yang di bawah. Ya. Jadi hasilnya kita akan gunakan yang ini. Ya. Jadi sini ke sini. Nah, ini dia. Nah, jadi itu sudah saya download untuk mempercepat proses. Jadi setelah saya download, saya lakukan upload content type ini di menu saya coba kosongkan dulu. Nah, di menu ini packaging filenya ini, cara mencarinya adalah di menu oke, saya coba di sini. Rekan-rekan bisa masuk ke menu oke, ini ada
course administration, bukan site administration. Di sini ada plugin, H5P. Setelah itu manage H5P content, ya, manage H5P content. Oke, di sini choose file. Jadi kita akan install di sini. Ini kebetulan apa namanya, subdomainnya belajar IT. Saya coba install. Kebetulan ini pakai yang 3.9. Saya akan installkan. Oke. Kenapa ini perlu diinstal? Ya, kenapa ini perlu diinstal? Karena saya tunjukkan dulu deh, biar kelihatan dia. Oke. Karena pada saat memilih di sini kita tambahkan H5P-nya. Oke, di sini ada H5P. Ya, sebenarnya di sini ada data konten. Setelah itu kita diminta untuk konten bank kalau memang udah terisi. Kalau memang ada H5P-nya, itu biasanya di sini tombol etnik keluar. Nah, beda. Ada audio, ada beberapa pilihan di sini ya. Kebetulan untuk interaktif videonya ada yang sudah terinstall, ada yang tidak. Tapi bagi yang tidak muncul, ya seperti itu caranya. Ya, ini tadi kasusnya saya tidak muncul ini, jadi saya harus misalkan sendiri secara manual interaktif videonya ini. Nah, kebetulan ini udah ada, yang aman berarti. Ya, interaktif video. Jadi diinstalkan seperti ini. Nah, interaktif video diinstal. Ya. Nah, kebetulan udah ada 5P. Kebetulan saya listnya nggak ada. Itu dulu sudah ada dengan simetrik seperti apa. Jadi saya download dulu. Seperti itu. Jadi apabila tidak muncul, maka lakukan proses tadi, jadi menunggu reuse interaktif videonya. Di download di 3.9 ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan bagaimana cara menggunakannya. Sebenarnya di modul yang lain atau mungkin tutorial sebelumnya sudah ada. Apa sih 5P konten itu? Gunaannya untuk apa? Tadi penjelasan sudah saya jelaskan, itu agar kita bisa mendapatkan video yang lebih interaktif sehingga guru itu mendapatkan feedback terhadap pemberian video kepada siswa. Nah, itu kan selama ini kita bikin kirim WA atau virtual classroom lain, itu kita siswanya kita belum bisa kontrol apakah memang benar siswanya itu nonton video yang kita berikan atau tidak. Ya, jadi dengan konten H5P ini kita bisa melakukan interaktif video. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke course-nya terlebih dahulu. Oke, ini yang admin, saya akan masuk dari sisi guru saja. Kebetulan ini saya lagi persiapan untuk perpindahan selain migrasi. Jadi saya masuk ke kelasnya saya. Kebetulan akan melanjutkan untuk ke topik yang ke-6 ya, yaitu tentang conversational thinking. Jadi saya akan menambahkan activity yaitu H5P, interaktif video. Oke, pertama saya gunakan ini aja, pertemuan tentang judulnya adalah memahami apa itu logika. Tentang saya besarin dikit ya. Itu dulu. Mau ditampilkan silakan. Nah, di sini adanya packages-nya apa? Kebetulan saya di sini karena udah interaktif, jadi saya akan ambil konten banknya apa. Tapi kalau emang belum ada, jadi saya tambahkan dulu konten banknya. Ya. Oke. Saya ambil dari page. Di sini ada konten bank. Oke, saya buat baru aja konten banknya. Di sini saya add. Bentuknya adalah interaktif video. Oke, kita tunggu.
Nah, seperti dibilang di awal, interaktif video ini membutuhkan sebenarnya bukan teknik toolsnya, tapi sebenarnya kemampuan guru-guru untuk mempersiapkan materi videonya yang nggak lebih dari 20 menit sehingga siswa nggak bosan, dan juga apa yang aktivitas apa yang akan dilakukan di video tersebut, ya. Kita berikan judul aja tentang kemudian lagi memahami logika. Setelah itu add videonya. Nah, add videonya karena saya bukan juga tidak terlalu banyak memiliki video materi atau membuat video tutorial tentang novel, saya ambil aja dari YouTube ya. Ini seperti zaman menggunakan apa yang sudah ada memaksimal, jadi kita fokus mengajar aja, mentransfer ilmu aja ya. Nanti untuk urusan yang lain itu tentang pengembangan diri. Oke, saya tambahkan di sini. Setelah itu saya insert. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan di interaksi apa yang akan saya lakukan di video ini ya. Oke, add interaction. Oke, sudah diambil. Oke, exit masuk. Nah, kebetulan saya sudah membuat sebuah peta ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya sudah tonton video ini sudah. Ya. Pertanyaan proses berpikir menurut alur waktu tentu adalah, nah ini benar atau salah. Saya akan memberikan pertanyaan di video ini yaitu tentang benar dan salah dari pernyataan yang ada di video ini. Kebetulan saya naruhnya di menit 1.55. 1.55. Oke. 1.55 sama. bisa meningkatkan logika kalian ya. Nah, sebenarnya kemampuan otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemampuan otak kiri dan otak kanan. Logika kalian ya. Meningkatkan logika kalian ya. Tips dan saya dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya logika itu apa sih? Nah, kebetulan sampai titik sini 1.40 ini kosong, lembar kosong, jadi saya akan memberikan benar dan salah, true false question ya. Jadi pada menit sini saya akan memberikan pertanyaan ya. Boleh pertamanya adalah apakah videonya akan dipost pada saat ini. Nah, ini ada beberapa settingan, yaitu saya akan memberhentikan videonya pada saat pertanyaan ini dibuka, ya berarti saya akan post videonya. Setelah itu tampilnya kayak gimana, apakah button, tombol, ataukah poster. Oke, saya berikan button dulu, labernya tentang kebetulan pertanyaan ini tentang proses nalar ya, proses tentang cara berpikir. Ya, itu judulnya adalah cara berpikir. Oke, itu dulu. Setelah itu ini yang titel true and false, titelnya juga sama. Nah, aja cara berpikir. Questionnya, pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan saya adalah, proses berpikir menurut alur waktu tertentu adalah nalar. Itu pernyataan saya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengembangkan ini dengan lebih luas ya, pertanyaan sesuai dengan video yang diberikan ya. Oke. Correct answer ya true. Behavioral setting biarkan able. Oke, ini masih di ya, bukan behavioral, masih di sisi interaktifnya apa ya. Nanti behavioral setting, perilaku settingnya nanti. Jadi dia adalah benar di sini. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Oke. Dan pengurusan selesai dan ya, atau dilanjutkan dengan berikutnya. Oke, dan
Jadi pada menit 1.40 akan diberikan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Cara berpikir, ya. Oke, nanti akan keluar, nanti bisa diedit nanti dari sini. Setelah itu saya akan lanjutkan pada menit ke 2.38, yaitu cara berpikir. Oke, saya berikan pertanyaan inilah. Berikutlah fungsi otak kiri, ya. Oke, pada posisi ini saya akan berikan pertanyaan kepada siswanya berupa multiple choice atau pilihan ganda. Tetap apakah mau di pause videonya. Oke, ini akan bertahan selama 10 detik, ya, dari 2.40 sampai 2.50. Ini buat teman-teman bisa atur berapa lama soal itu ditampilkan. Selanjutnya labelnya adalah fungsi otak. Oke, ini bisa disamakan dengan labelnya. Pertanyaannya apa? Yaitu berikut adalah fungsi otak kecuali. Jadi minimal rekan guru punya draft seperti ini sebelum buat ini, ya. Draft kecuali. Teksnya apa? Opsi yang pertama apa? Opsi di sini adalah imajinasi, logika. Oke. Imajinasi. Oke. ABC-nya nggak usah, ya, atau titik aja langsung deh. Imajinasi. Oke. Nah, itu saya berikan jawabannya adalah logika. Kurang nomor 2, tambahkan lagi. Oke. Logika, detail, ada option lagi, angka, tambahkan lagi, bahasa. Yang saya akan jadikan kunci jawaban adalah pasti dia adalah logika, ya. Yang bukan adalah ada imajinasi, logika, detail, angka, dan bahasa. Yang tidak masuk dalam yang otak kiri kecuali ada kecualinya, tapi jawabannya adalah A, ada option yang pertama. Jadi ini kecuali ini. Oke, ini sudah entering. Kalau ini feedbacknya mau diisi, misalnya rendang ini dia menjadi 0 sampai 100%, kalau 100% dapat berapa, misalnya gini, 0 sampai 50 misalnya, cukup. Nah, misalnya tidak memuaskan, kurang tepat. Kalau nilainya nanti dia lebih kecil dari itu, ya, memuaskan. Dan jadi pada detik ke sini, menit dan detik kesekian, dia akan mendapatkan pertanyaan, ya. Sekarang saya akan memberikan summary atau ringkasan, ya, pada materi ini. Itu sebelum terlalu banyak juga materinya. Jadi saya akan putuskan pada menit ke pada sini saya akan berikan ringkasan. Biar karena materi ke belakang ini mungkin tidak terlalu perlu, saya berikan pada materi ini. Oke, submit screen. Berarti di sini saya akan beri ringkasan. Oke. Nah, ya, terus inferensial logika, logika informasi. Ya, submit. Nah, oke. Ketika ini saya akan inferensial logika. Pasti yang akan kita bahas di informatika ini, saya informatika ini. Apa sih yang pada posisi ini saya akan memberikan summary task. Nah, oke. Pada posisi terakhir di sini summary task-nya pada menit ke sekian, saya akan memberikan sebuah pertanyaan terakhir, ya. Choose a correct. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
Apa yang pernyataan berikut yang benar tentang logika adalah pilihlah pernyataan yang paling benar misalnya. Ini merupakan ringkasan dari kesimpulan di akhir video ya. Saya kisahkan ini berupa proses berpikir pengetahuan. Itu walaupun ini yang benar, tapi nanti akan diacak oleh sistem. Ya, kalau sederhana, statement kedua yaitu misalkan awal lalu tertentu. Statement lebih satu. Proses berpikir menjadi sikap. Add statement sudah. Oke. Kalau misalnya mau buat ada pernyataan baru lagi, simpel ringkasan yang ditambahkan, tinggal tambahkan statement yang lain. Ini feedback sama seperti tadi. Ini akan ditampilkan berapa detik sebelum berakhirnya video ya. Ini. Setelah diberikan interaktifnya apa, artinya dia interaksinya apa setelah terakhir itu adalah memberikan behavioral settingnya, apa yang dilakukan terhadap video. Jadi start playing di video atau kembali. Jadi videonya ini akan kalau dikosongkan berarti dari awal ya, atau mungkin videonya kepanjangan, Bapak Ibu bisa tentukan dari keberapa video itu akan dimulai. Kebetulan dapat di YouTube nggak bisa kita apa-apain kan. Jadi auto play video, kalau langsung ketika dia dibuka langsung berjalan, ataukah harus diklik ya loop the video, jadi video itu bisa berulang kembali. Oke, kalau solusinya atau mungkin istilahnya adalah kunci jawabannya betul perlihatkan, silahkan tampilkan di sini. Override retry button ini kalau siswanya ini mau diberikan, apakah ketika menjawab salah dia diberikan setelah tombol retry, istilahnya kalau dia bisa mengulang lagi proses itu gitu. Bukan ya, artinya kalau siswa yang diizinkan ulang lagi baru tombol retry-nya dibuka. Ya, ini prevent skipping forward in video, jadi siswanya apakah diizinkan menggeser video tersebut, geser-geser gitu. Nah, untuk sementara nanti biar bisa saya perlihatkan bagaimana biar nggak kelamaan nanti nunggu videonya selesai, ya videonya jadi lama juga. Jadi ini prevent ini bisa dicentang apabila anak-anak tidak diizinkan untuk menggeser videonya tersebut. Jadi dia harus nonton semua videonya, entah dia tidur gimana, dia harus nonton, kalau nggak dia nggak bisa jawab. Oke, kita save. Oke, sekarang kita sudah punya konten bank dengan disinilah memahami logika. Kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study Student. Masih bersama saya, Rizky Fadilah. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi adalah proses berpikir. Ya ini yang ini yang nggak diizinkan siswa sebenarnya. Salah. Kenapa? Karena tidak semua binatang itu memiliki mata. Contohnya apa? Contohnya cacing, salamander, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya logika itu apa pada sih? Menit kesekian, tes. Nah, keluar pertanyaan. Cara berpikir. Ya. Nah, cara berpikirnya apa? Oh, pertanyaannya belum muncul ini. Belum saya isikan. Jadi pertanyaannya saya edit dulu deh. Di editnya. Nah, di edit. Oke. Cara berpikir. Namanya logika. Ini saya edit dulu.
interaktif. Saya mau ke sini. Nah, saya edit. Cara berpikir, label detailnya. Questionnya belum ditanya. Belum tak isi. Tadi belum ditulis sih. Sampai juga. Oke. Dan saya save lagi. Oke, kita lihat. Saya geser langsung di soalnya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya logika itu apa sih? Tes. Oke, saya jawab terus aja yang tadi belum kesimpan cara berpikir ini. Edit lagi, balik lagi. Questionnya kesimpan ya. Nah, jadi kesimpulan. Mungkin simpan tadi ini. Saya ketik ulang, mungkin paste yang jalan. Proses berpikir menurut alur waktu dengan malah. Sekali lagi, simpan lagi. Save. Oke, ini menurut sama spidol. Oke, saya gerakkan dulu. Dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya logika itu apa sih? Yes. Oke, saudara. Oke, benar. Ya, harusnya jawabnya false ini. Ya, harusnya jawabnya bukan nalar ya. Oke, tadi saya kunci tergantung ini. Continue. Nah, logika itu adalah proses. Oke, setelah itu dia bagaimana caranya? Fungsi otak itu apa? Imajinasi. Oh, ini simpan lagi karena pengaruh copy paste tadi harus diulang berarti. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini saya pertanyaan tadi kurang saya ketik, harus diketik ulang, mungkin nggak mau dia copy paste, harus diketik ulang. Jadi ini jawabnya adalah imajinasi tadi kuncinya. Cek, continue, oke benar. Saya lanjutkan. Caranya meningkatkan logika. Oke, sampai di menit kesekian ada namanya terakhir itu ada summary ya. Summary dialog apa sih? Nah, ini nggak kesimpan lagi karena copy paste tadi ya. Sekarang copy paste lagi, coba saya ulangin aja. Jadi sementara seperti itu. Nah, jadi kalau mau diedit lagi silakan ya. Biar mantap harus diedit lagi mungkin. Jadi nggak mau di copy paste sembarang, diketik ulang. Oke, yang next ini saya kita edit dan imajinasi gitu ya. Nah, bagaimana cara? Oke, sekitar fungsi otak. Pertanyaannya question ini ya. Ternyata dia nggak mau nih. Berikut adalah fungsi otak kiri kecuali. Kiri kecuali. Mau. Dan ini setelah itu semuanya. Summary-nya di mana? Summary text-nya. Oke. Nah, hilang deh kan? Mau simpan dia. Berarti statement-nya ini harus diketik ya. Jadi logika proses berpikir dengan fakta.
Nah, itu statement pertama. Statement kedua adalah statement ketiga, terus yang ada bentuk. Oke, save. Jadi ini dipastikan sudah tersimpan dalam konten banknya, ya. Nah, berikutnya apa? Karena ini tadi sudah terselesaikan, pastikan ini selesai sampai di sini. Berikutnya adalah menambahkannya di course kita. Jadi ini baru berupa bank soal atau bank konten. Maaf, bank konten. Saya akan masuk ke kelasnya saya sendiri. Setelah itu saya masuk ke di sini. Yang pertama, jadi saya akan tambahkan add activity in resource. Saya cara cari activity H5P, ya H5P, pengenalan awal logika, ya. Mengetahui apa bentuk bank logika, ya. Setelah itu di sini, peran di sini karena kita dari konten bank dan bank aja. Oh, ini sudah ada ya, jadi tinggal kita klik ya. Jadi bank soalnya ada di sini. Kalau sudah ada konten bank, tinggal kita pilih. Oke, sudah ada. Oke, kita balik lagi ke konten bank. Jadi kita klik ya, konten bank untuk apa? Ini daftar konten bank kita. Kita pilih apa daftar yang ada di sini. Nah, kita tinggal tambahkan dari sini ya. Kita cari konten bank. Di sini ada konten bank ya. Nah, di sini ya, memahami logika yang ada di konten bank. Ada Google Drive, dan misalnya teman-teman H5P ini ditaruh di Google Drive-nya, boleh. Apalagi sekarang lagi musim belajar.id, bisa taruh di sana tanpa menyimpan di misalnya storage di servernya tidak terlalu besar ya. Oke, select this file. Oke, ini sudah ditambahkan di sini. H5P option, tapi ini bisa di download, bisa diambil embeddednya untuk di tempat lain. Button grade. Oke, maksimal 100, nilainya berapa? Attempt option. Oke, grade upasnya berapa, KKM ya, KKM-nya berapa harus dimiliki oleh siswa tersebut untuk melewati video tersebut ya. Restrict access, jadi seperti biasa siapa yang boleh akses, grup mana saja, ataukah dia menyelesaikan materi sebelumnya baru bisa lihat video ini, baru di activity completion dan sebagainya. Ini nanti dibahas di bagian yang lain. Nah, activity completion ini sebagai prasyarat apabila untuk tahapan berikutnya dia harus menyelesaikan ini. Nah, ini seperti PPG ya, teman-teman, seperti PPG, di mana teman-teman baru bisa masuk ke materi berikutnya setelah menyelesaikan materi sebelumnya. Nah, ini activity completion-nya. Jadi dia harus menyelesaikan, ya deh ya. Siswa harus benar-benar menyelesaikan ini dengan syarat tertentu, ya. So, activity complete when condition are met. Jadi aktivitasnya dianggap selesai apabila anaknya ngapain? Ya, require grade dia harus ada grade tertentu. View apakah siswanya cuma melihat aja, seperti apa? Ini nanti bisa disetting. Set return to course. Oke, ini pengenalan awal logika, ya. Perfect. Nah, oke, kita proses. Okay, this content is displayed in preview mode. No attempt tracking will be stored. Ya, nanti aku nunggu aja dulu. Tes keluar. Iya. Oke. Jadi untuk video interaktifnya sudah bisa digunakan. Jadi perubahannya, kesimpulannya adalah di 3.7 ke bawah itu teman-teman langsung menambahkannya di course. Ya, di activity-nya. Tapi untuk di 38 ke atas itu ada perubahannya, adalah teman-teman harus mempersiapkan, kita bisa namanya membuatnya content bank, ya.
Mudah-mudahan ini bisa membantu dan mengisi sedikit kekosongan tentang kesalahan pengetahuan tentang modal. Mudah-mudahan membantu. Video ini tidak luput dari kesalahan, jadi siap menerima kritik dan mungkin ada usulan video tutorial lain. Terima kasih, selamat malam.